Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita dapat berjalan sesuai dengan rencana. Maka dari itu, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa secara bersama-sama. Silakan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Rabbana Kemarin Bapak ada meminta kalian untuk belajar di rumah, mencari informasi seputar hari akhir. Ada yang tahu apa hari akhir? Saya Pak, Ya, Aldi silakan. hari bencana yang besar. Hari bencana yang besar. Ada yang lain? Hari apaan, Pak? Hari, iya. Ada lagi? Ya, Aisyah silakan. Hari pembalasan. Hari pembalasan. Ada lagi? Hancurnya alam semesta. Salma, ulang hancurnya Alam semesta. semesta. Ada lagi? Saya Pak. Iya. Hari terakhir dunia. Hari terakhir, ya benar. Kesimpulannya adalah hari kiamat. Nah, itulah yang disebut dengan hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, iman kepada hari akhir. Yang pertama, setelah menyimak materi melalui PTT, kalian mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menganalisis tanda-tanda kejadian kiamat sugra dengan baik setelah mengamati video YouTube. Kalian nanti mampu menyimpulkan hikmah iman kepada hari akhir dengan baik setelah melakukan diskusi kelompok. Yang keempat, setelah diskusi kelompok, kalian mampu menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada hari akhir dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kalian menonton video, coba perhatikan materi yang kita bahas pada hari ini. Iman kepada hari akhir. Ada yang kenal sama Ibu Toto? Pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Yang pertama, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-7. Coba salah satu bacakan. Wa anna sa'ata asyatul rabbi fiha wa anna Allaha asuman fil umur. Artinya, dan sungguh hari akhir itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Macam-macam kiamat. Kiamat ada berapa? Ada dua. Ada dua. Kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra disebut dengan kiamat kecil. Kiamat kubra adalah Kiamat besar.
kiamat kubra yaitu kiamat besar yang terjadi kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubra ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Selanjutnya kiamat kubra, siapa yang bersedia membacakan? Ya, Esa, bacakan Esa. Kiamat Yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian manusia, misalnya matinya seorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Nah, jadi kiamat kubra cuma menimpa sebagian manusia, tidak seluruhnya. Jika seluruhnya maka kiamat kubra. Jika sebagian kiamat sugra. Contohnya seperti matinya seseorang karena sakit, ada kecelakaan, musibah, banjir, tanah longsor, tsunami dan sebagainya, itu disebut dengan kiamat sugra. Kehidupan di hari akhir ada yang disebut dengan alam barzah atau yaumul barzah. Coba bacakan Citra, yaumul barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanya dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Nah, demikian yang disebut dengan alam barzah. Jadi alam barzah itu adalah alam kubur. Di alam kubur ada nanti ditanya oleh malaikat munkar dengan nakir. Untuk apa? Untuk mempertanyakan tentang segala perbuatannya ketika hidup di dunia. Yang kedua, kehidupan di hari akhir adalah yaumul ba'ats. Ada yang bersedia membacakan? Yakni hari dibangkitkannya kembali seluruh umat manusia dari alam kubur. Bangkitnya manusia tersebut ditandai dengan tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Nah, jadi yaumul ba'ats, dibangkitkannya kembali seluruh umat manusia dari alam kubur. Pada tiupan yang pertama, seluruh makhluk di dunia hancur. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang hidup. Semua mati. Apapun yang makhluk bernyawa di dunia, semuanya mati. Pada tiupan sangkakala yang kedua, semua yang mati dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali dari zaman umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Yaumul ba'ats. Yang ketiga yaumul mahsyar. Ada yang bersedia membacakan? Saya Pak. Ya, silakan Adi. Hari manusia diiring dan Diiring. dikumpulkan di suatu tempat setelah dibangkitkan dari alam Kubur. kubur. Nah, jadi yaumul mahsyar itu adalah tempat yang sangat luas. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka digiring oleh malaikat ke yaumul mahsyar, tempat yang sangat luas. Di sanalah kita nanti menunggu antri untuk ditimbang amal perbuatan kita saat di dunia. Yang keempat, yaumul mizan. Yaumul mizan, ada yang bersedia membacakan? Tony. Timbangnya amal Hari, baik ya. dan amal buruk yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia.
Jadi yaumul mizan adalah hari ditimbangnya amal baik dan amal buruk yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Kemudian yang kelima adalah yaumul hisab. Siapa yang bersedia? Ripal, bacakan Ripal. Yaumul hisab. Hari penghitungan amal baik dan buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Iya. Kemudian balasan amal baik dan buruk. Tong-tong, bacakan Tong-tong. Setelah semua amal perbuatan manusia ditimbang dan diperhitungkan, selanjutnya manusia akan memperoleh balasan yang sepadan dengan perbuatannya. Balasan bagi mereka yang beriman dari amal saleh lebih berat daripada amal buruknya adalah surga. Sebaliknya mereka yang durhaka dan amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya akan ditempatkan di neraka. Iya, terima kasih. Nama-nama surga. Pernah mendengar nama-nama surga? Surga ada 7, sama dengan neraka ada 7. Yang pertama surga Firdaus, yang kedua Adnin, yang ketiga Khuldi, yang keempat Ma'wa, kelima Darul Karam, yang keenam Darus Salam, yang ketujuh adalah Naim. Kemudian nama-nama neraka. Yang pertama Jahannam, Jahim, Nah, fungsi iman kepada hari akhir. Nah, jadi kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Tujuannya adalah untuk apa? Yang pertama adalah menyadari bahwa kehidupan ini bersifat fana atau sementara. Jadi kehidupan di dunia ini tidak selamanya, cuma sementara. Adakah orang yang dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang masih hidup? Tidak ada. Semua mati. Nanti kita yang pertama adalah masuk ke dalam alam barzakh. Di sana adalah tempat peristirahatan sementara menunggu hari kiamat. Bagi orang yang banyak dosa, maka ada dinamakan dengan siksa kubur. Jadi siksa kubur itu bukan mudah. Baru di antara dunia dengan akhirat sudah ada yang namanya siksa kubur. Orang yang mati, orang yang sudah berada dalam alam barzakh, cuma ada 2 yang tidak disiksa. Yang pertama, malam Jumat, maka malaikat stop menyiksa orang yang berada dalam alam barzakh malam Jumat. Dan pada bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan selesai, masuk 1 Syawal, kembali disiksa. Jadi tidak mudah. Makanya perbanyak amal baik sementara kita hidup di dunia, mumpung kita masih hidup. Kalau sudah mati tidak bisa lagi. Nah, yang kedua, apa fungsi iman kepada hari akhir? Yang kedua adalah menanamkan tanggung jawab dan meyakini dalam hati bahwa Allah Maha Kuasa. Ditanamkan kuat-kuat. Yakinkan dalam hati kita bahwa Allah itu Maha Kuasa. Yang ketiga, apa yang ketiga? Salma. Meyakini dalam hati bahwa Allah Maha mengetahui. Jadi perbuatan kita sekecil apapun Allah Maha mengetahui. Jangan khawatir, ada hitungannya walaupun kecil. Begitu juga dengan
dosa. Ada timbangannya, ada hitungannya. Selanjutnya adalah yang keempat, menumbuhkan sifat ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Yang terakhir, iya. Nah, jadi demikian yang fungsi iman kepada hari akhir. Sebelum presentasi, coba perhatikan, tonton video berikut. Jika menurut kalian penting, silakan dicatat. Sekilas tentang bagan materi yang akan kita bahas. Coba kalian perhatikan dalam seksama bagan berikut. Inilah rangkaian materi yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini. Bagan ini adalah target yang harus kita capai dalam pelajaran pada kali ini. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu di daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan yang meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati, hancur, dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan syaitan juga mengalami kematian. Kiamat sugra atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Di kiamat kubra atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubra ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati. Nah, demikian video yang kalian tonton. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Untuk mencairkan suasana karena Tungtung mengantuk, coba semua berdiri. Ikuti gerakan Bapak. Ke kanan 2 kali, putar ke kiri 2 kali. Ya. Coba ke kanan semua. 1, 2. Ke kiri 2 kali. 1, 2. Ya. Coba semua. Hari ini kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? 5. Benar, rukun iman yang kelima. Coba semua nyanyikan lagu rukun iman. Ikuti Bapak.
Ingat kawan, ingatkanlah selalu rukun iman, rukun yang 6 itu. Ingat kawan, ingatkanlah selalu. Ayo semua. Rukun iman, rukun yang 6 itu. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab. 4. Iman kepada rasul-rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir. Ya, terima kasih. Nah, kemudian kita membagi kelompok terlebih dahulu untuk presentasi sesuai dengan pertemuan sebelumnya, bahwa kita minggu ini presentasi. Tugasnya apa kelompok 1? Hancurnya alam semesta. Iman Tugas kepada iman, hari akhir. raya, iman kepada hari akhir. Kelompok 2 tugasnya Kiamat sugra dan kiamat kubra. kiamat sugra dan kiamat kubra. Kemudian kelompok 3 tugasnya adalah Kehidupan di hari akhir. kehidupan di hari akhir. Kelompok 4 Balasan amal baik dan amal buruk. balasan amal baik dan amal buruk. Iya. Silahkan yang merasa kelompok 1 maju ke depan. Angkat meja yang terdekat. Ya, cukup ke meja kursi. Pak, ya. Pak. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oh, Iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam dan segala isinya termasuk manusia akan hancur. Iman kepada hari akhir merupakan suatu yang wajib kita percayai. Hal ini dengan firman Allah SWT. silakan kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami atau belum dimengerti kepada kelompok 1. Ya, ngerti? Kapan terjadinya hari kiamat? Ya. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Namun kedatangannya merupakan sebuah kepastian yang tidak boleh diragukan. Iya. Ada lagi? Kakak, Ya, Citra. coba jelaskan kejadian saat malaikat Israfil meniup sangkakala. Tiupan pertama, semua makhluk di dunia akan mati, semua benda akan hancur. Tiupan yang kedua, semua yang sudah mati dihidupkan kembali. Iya. Ada lagi? Ya, Pak. Ada. Coba tunjukkan ayat Al-Quran yang menyatakan hari kiamat. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunun jibalu kal hamil manfus. Sadaqallahul azim. Artinya Artinya, hari kiamat apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berbagan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surah Al-Qari'ah 101 ayat 1 sampai 5. Cukup ya? Kita batasi pertanyaan 3 pertanyaan untuk satu kelompok. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Kita berikan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo,
Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Kiamat kubra atau kiamat besar merupakan peristiwa kehancuran seluruh alam semesta dan isinya. Sementara itu kiamat kubra adalah berakhirnya sebagian kehidupan yang ada di dunia yang biasa disebut dengan kiamat kecil. Kiamat kubra dapat didefinisikan sebagai bencana alam sehingga kematian menimpa seseorang. Sebuah kejadian besar ketika kehidupan di dunia mungkin pada saat itu kehidupan baru di akhirat bencana alam yang terjadi dan kadang membuat kita takut. Dunia ini akan berakhir dalam Islam. Kiamat terbagi menjadi dua jenis, yakni kiamat kubra dan kiamat segera. Jadi silakan kepada kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4 untuk bertanya masalah sekitar kiamat kubra dan kiamat ya. Silakan Aldi. Contoh kiamat kubra. Contoh kiamat kubra ya, silakan kelompok 2. Contoh kiamat kubra adalah kematian seseorang, banjir yang sangat besar, gunung meletus, kecelakaan dan lain-lain. Iya, terima kasih. Ada lagi? Ada Pak? Ya, silakan. Bagaimana kejadian kiamat kubra? Bagaimana kejadian? Yang ada tersisa semua makhluk musnah. Ya, silakan pemerintah. Selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada hari akhir, setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. A. Alam barzah atau alam kubur. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani hidupnya. Pernahkah kamu melihat bayi kecil yang tumbuh di atas? Kalian udah pakai masker, udah tahu bahwa ini tapi gimana? Jangan tiara, tidak tahu ada kemana-mana. Kamu tuh juga harus mas gitu kan kawinan. Lanjut. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah salat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari dalam kubur. Peristiwa itu dinamakan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kemudian manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israel. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Yaumul Mahsyar, hari berkumpul di padang mahsyar. Setelah bangkit dari kubur, lalu manusia berkumpul di padang mahsyar. Bagaimana keadaan manusia ketika di padang mahsyar? Pada Yaumul Mahsyar ini pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal saleh, mereka merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, Silakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4 untuk bertanya apa yang tidak dipahami atau kurang dipahami. Silakan, ada yang bertanya? Ya, Don. Apa yang dimaksud dengan yaumul barzah? Yaumul Barzah
Barzah, ya silakan kelompok 3. Yaumul Barzah, hari penantian seluruh umat manusia yang telah mati. Iya. Ada lagi? Ya Pak, Ya, Tommy. jelaskan yang dimaksud dengan yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar. Yaumul Mahsyar yaitu hari dikumpulkannya manusia untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup? Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, yang terakhir kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apa ini? Tunina, lepas dia dorong di Silakan bacakan. Balasan amal buruk menurut Allah Subhanahu wa taala disesuaikan kadar keburukannya, sedangkan balasan amal baik akan dilipat gandakan. Hal ini anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu kewajiban bagi Allah. Amal buruk adalah perbuatan yang dianggap buruk oleh syara, baik dosa besar maupun dosa kecil. Suatu dosa bisa dianggap besar atau kecil dilihat dari larangan dan ancaman siksaannya. Pada hakikatnya dosa besar dan kecil sama saja, sama-sama tidak diridai dan dibenci olehnya. Baik perbuatan buruk itu berpengaruh pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Amal baik adalah segala perbuatan yang dianggap baik oleh syara, dengan syarat disertai dengan keikhlasan dan niat yang benar. Hal ini berbeda dengan amal buruk yang tidak ada syarat sama sekali. Begitu dilakukan maka sudah dianggap buruk. Perbuatan buruk akan dibalas dan mendapatkan siksaan sesuai kadar keburukannya. Maksudnya balasan perbuatan buruk disesuaikan dengan kadar keburukannya yang dilakukan. Adapun yang berhak memutuskan patut atau tidaknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal baik jika sudah dianggap sah dan diterima akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Misalnya 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan bahkan lebih. Arti kelipatan di sini adalah Allah memberi balasan atas ketaatan hambanya dengan imbalan yang lebih dari kadar ketaatan tersebut. Kelipatan ini berdasarkan perkiraan Allah, bukan perkiraan makhluk. Baik para malaikat muqarrabin yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maupun para nabi. Bahkan balasan satu ketaatan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali jika dilakukan dengan ikhlas. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami atau kurang jelas. Ya, silakan. Karena seseorang lebih banyak amal buruknya dibanding amal baiknya. Karena banyak amal buruknya maka ia akan masuk neraka. Ya, ada lagi? Saya Pak. Iya, Aisyah. Kenapa orang yang amal buruknya lebih banyak dimasukkan ke neraka? Ya. Karena neraka adalah tempat hukuman atau siksaan bagi orang yang banyak dosanya. Iya. Beliau. Terima kasih untuk kelompok 2. Coba baca. Perhatikan kalimat bawah ini. 1 yaumul barzah, 2 yaumul mahsyar, 3 yaumul hisab, 4 yaumul hisab. Pada kalimat di atas yang memiliki makna hari penimbangan amal baik dan buruk adalah A. Yaumul hisab, B. Yaumul mahsyar, C. Yaumul mizan, dan D. Yaumul barzah. Ayo silakan pilih. D. Ada lagi? D. Ada lagi? Sama? D. Yaumul barzah. Pada kalimat di atas yang memiliki makna hari pertimbangan. Yakin yaumul barzah? Yakin Pak. Yakin? Ya. Yaumul Barzah. yakin? Yaumul barzah.
Hah? B. B itu nih. B yaumul mahsyar. Ada yang lain? C yaumul mizan. Ada lagi yang lain? Doni. A. Salah ya. Coba. Tadi ada yang memilih B yaumul barzah. Salah. Yaumul barzah salah. Yang memilih yaumul barzah salah. Yaumul barzah adalah alam kubur. Nah, sedangkan di situ adalah hari penimbangan amal baik dan buruk. Ada yang memilih apa tadi? B. Yaumul B adalah tempat berkumpulnya seseorang, orang yang telah mati, lama sudah mati dan baru mati. Ada yang menjawab? Jawab C ada nggak? Ada. Yang menjawab C benar. Sultan yang menjawab. Jawaban mizan. Mizan dalam bahasa Arab adalah timbangan. Siap kapan dan menunggu kelas. Nah, kemudian nomor Dua. selanjutnya. Kami pilih kau apa? Wa anallah yab'asu mampil kubur yang dibacakan oleh Tungtung. Iyalah. Aldi yang dibacakan oleh Aldi. Potongan ayat di atas menjelaskan tentang adanya A. Yaumul barzah, B. Yaumul mizan, C. Yaumul hisab, dan D. Yaumul ba'as. Ayo. A. Ada lagi. A, B, C, D. B. Rifa B. D. Tony D. D. Yaumul ba'as. Ada lagi Pak? Hah? D. D. Ya. Yakin? Yakin. C Pak. Kita coba. Benar. D. Satu sama pilih tadi. Tidak ada nilai. Yang ketiga, yang ketiga coba perhatikan. Kalimat di bawah ini ada makwa, jahim, mutamah, naim, hawiyah, darul qarar, khuldi, syair dengan adnin. Pertanyaannya, nama-nama surga ditunjukkan pada nomor A 1, 4, 6, 7, dan 9, B 2, 3, 5, 8, dan 6, yang C 1, 3, 6, 8, dan 9, dan D 5, 6, 7, 8, dan 9. Ayo, nama-nama. Silakan Adi. Apa? A. C, Pak. C. C, Pak. C. C. B. C. C, Pak. Sama A. Oke. Kita coba C. Ada yang C, ada yang A. Coba C. Salah. Ada yang B. Yang benar adalah A. Coba kita perhatikan. Urutan 1 makwa. Kemudian 4 naim. Kemudian 6 darul qarar. Kemudian 7 khuldi, dan 9 adnin. Yang menjawab C 1 makwa benar. Yang ketiga hutamah. Nah, yang ketiga adalah nama neraka. Kita satu soal. Orang meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Setelah dimakamkan, maka ia akan masuk alam titik-titik. Alam B. Arwah, B barzah, C akhirat, D gaib. Ayo. Alam. Yang benar adalah alam barzah adalah alam kubur. Coba redaksi kalimatnya adalah orang meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Setelah dimakamkan
alam barzah. Yang terakhir, contoh kiamat subra antaranya adalah A. Gunung berterbangan, B. Kematian seseorang, C. Hancurnya alam semesta, D. Hujan 7 hari berturut-turut. B. Pak. B. 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 C. Ada C. B. B. Saya B. Adi B. B, Pak. B. B, Pak. Coba angkat tangan yang B. 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 1, 2, 3, 4. Selainnya Selainnya A, B, C, D. A yang A. Yang A. 1, 2. Yang C 1, 2. Yang D berarti antara yang benar adalah B. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Nah, jadi sebelum kita pulang, coba buka HP masing-masing. Bapak bagikan di grup kelas soal. Siapkan HP masing-masing. Pena dulu Pak, cuma belum lagi membuka HP terlintas. Apa yang ditulis? WA apa? Ya. Buka link yang telah Bapak bagikan. Ya, silakan. Ayo Don. Klik link warna biru. Ya, tunggu loading. Isi sesuai permintaan. Ya, baik. Jawaban kalian akan masuk ke Google Drive Bapak. Jadi nanti Bapak yang cek di sana berapa benar, berapa salahnya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran, sebelum kita akhiri, maka kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang kelima, hari akhir. Kemudian hari akhir, yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat. Kemudian apalagi kiamat terbagi dua. Yang pertama kiamat sugra dan kiamat kubra. Dan kiamat kubra. Kiamat sugra artinya kiamat kecil. Kiamat kubra artinya kiamat besar. Contoh kiamat sugra: tsunami, banjir, ya, terus kecelakaan, longsor, gunung meletus dan sebagainya. Jadi kiamat kubra adalah hancurnya alam semesta dan seisinya. Balasan amal baik dan buruk. Apabila lebih banyak dosanya daripada amal baiknya, lebih banyak amal buruknya daripada amal baiknya, maka akan masuk neraka. Sebaliknya, apabila lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya, maka dia masuk surga. Iya. Nama-nama surga. Ada berapa nama surga? 7. Ada berapa nama neraka? 7. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.